Halo teman-teman, come back to my channel dengan gua Nemi. Hari ini aku ingin ngasih bagi tips dan trik jangan lupa ya di like dan subscribe video aku. Bagaimana mengatasi situasi di saat corona seperti ini. Oke, pertama adalah pakai masker kalian. Yang kedua adalah siapin sarung tangan kalian sebelum keluar. Dan ini aku udah pakai sarung tangan, udah lengkap ya. Untuk keluar rumah, hindari pakaian yang berbahan cotton ya. Jadi kita nggak tahu ya kita keluar, tapi kalau kita memang pakai bajunya banyak yang cotton, kalau bisa setelah dari luar kita mesti cuci baju itu, rendam pakai deterjen. Kemudian rajin cuci tangan, jadi kita nggak perlu pakai hand sanitizer ya, tapi kalau memang punya nggak apa-apa, tapi emang kalau nggak ada pakai sabun biasa nggak apa-apa. Jadi aku saranin teman-teman kalau keluar pakai kacamata kayak gini, jadi kita lindungi mata kita dari virus-virus yang ada di luar sana. Kita nggak ngerti kalau kita nabrak mereka pas kita lagi jalan atau dimanapun yang berada. Jadi ini kita melindungi mata kita dari serangan virus di luar. Oke? Jika teman-teman lagi sakit, jangan panik. Oke, jangan panik. Untuk kekebalan tubuh kita, kalau memang jahe merah sulit didapatin, nggak apa-apa, pakai jahe biasa aja. Kemudian sebenarnya ini poinnya nggak di jahenya ya, tapi sebenarnya untuk meningkatkan zat besi untuk kekebalan tubuh kita, itu yang paling penting adalah brown sugar, ya tahu kan brown sugar, gula merah itu kalau bisa ngambil 2 buah gula merah ditambah jahe merah, jadi dibuat pakai air panas atau dimasak aja. Kalau emang nggak bisa numbukin agak keras, ya udah direbus aja, jadi bikin kayak wedang jahe gitu. Kemudian kalau mau lebih bagus lagi, jahenya itu dibakar tapi sebentar aja, bisa pakai korek, bisa pakai kompor, dan ditusuk pakai garpu ya untuk bakar dia sebentar aja, hanya berapa detik, is okay. Setelah itu minum wedang jahenya sehari sekali, atau memang kalau lagi sakit berat sehari 2 kali atau sehari 3 kali. Tapi aku saranin yang dibanyakin adalah gula merahnya, jadi jangan 1 tapi minimal ambil 2. Jadi mandinya itu pakai shower air hangat. Kalau emang di rumah nggak ada alat showernya, bisa direbus aja di atas kompor. Kemudian mandinya itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali pakai air hangat. Untuk air hangatnya ya, jadi tiap hari mandi bolehlah pakai air dingin, tapi nanti ada jeda di hari keberapa Anda semuanya pakai air hangat itu minimal seminggu 1 atau 2 kali untuk pencegahan, karena virus corona ini nggak tahan sama air hangat. Jadi ini rekomendasi aku. Virus ini kan bukan alami, tapi sengaja dibuat dengan dicampurnya 2 elemen, yaitu virus campak dan virus flu ya, jadinya corona seperti itu yang aku pelajari. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah kena campak, ini berbahaya ya, tapi bagi teman-teman yang udah pernah campak dari kecil, jadi nggak terlalu ngerasain demam yang tinggi ketika menderita corona ini. Paling kalau sudah parah nafas doang. Untuk flu-nya sendiri, bagi yang kekebalan tubuhnya bagus itu nggak bakalan dapat flu-nya ya, tapi bagi kekebalan tubuhnya nggak bagus bisa kena flu-nya. Jadi gitu ciri-cirinya seperti itu. Kemudian bagi yang belum pernah kena campak terus menderita corona ini, disaranin jangan keluar ya, karena bahaya banget. Seperti kita tahu, penyakit campak itu kan nggak boleh kena angin, dan corona ini adalah virus yang dimutasi dari penyakit campak dan flu ya. Jadi nggak boleh kena angin, jadi harus di kamar aja tertutup seperti itu, dan itu lebih baik. Jadi makanlah makanan bergizi. Jadi fungsi air hangat itu adalah untuk melumpuhkan
virus corona yang menempel di badan teman-teman. Jadi mungkin dia nempel di leher atau di mana aja kita nggak tahu, dia nempel kan nggak kelihatan. Jadi itu bisa luntur aja ke bawah air, tapi dengan menggunakan air hangat. Lebih bagus lagi air hangat dicampur serai ya, supaya meningkatkan kita punya stamina, daya tahan tubuh. Jadi kita tuh nggak capek, tapi tambah lebih bagus gitu, otot-otot kita tambah lebih bagus gitu. Untuk teori menghirup air panas sendiri aku belum mendapat khasiatnya ya, tapi untuk pribadi aku nyaraninnya nggak itu, tapi aku nyaraninnya hirup bawang merah ya. Jadi kupaslah bawang merah kalian, kemudian taruh di tempat seperti lepek gitu di samping tempat tidur kalian. Bawang merahnya udah dikupas, taruh di situ, kemudian hirup udaranya. Tapi hirupnya tuh enggak ditaruh aja, ntar juga dia akan di dalam ruangan itu akan kita bisa cium bau itu, dan itu bagus untuk paru-paru kita. Jadi kemungkinan kita merasa bahwa kita baik-baik aja nggak kena corona, tapi sebenarnya dia udah nyerang nih dan kita nggak tahu. Pas kita ngirup bawang merah itu, dia membersihkan peradangannya di paru-paru, jadi kita ngerasa lebih bebas lagi kita bernafasnya. Jadi kita merasa oh ya berarti sebelumnya aku nafas nih, tapi aku nggak nyadar gitu. Dan ketika bawang merahnya udah warna hitam, teman-teman silahkan buang dan ganti baru. Kemudian bagi teman-teman yang di rumah yang merasakan sakit, bisa sediain obat ini, obat malaria. Jadi kamu harus stok obat malaria di tempat-tempat kamu, beli di apotek. Jadi itu sangat membantu karena kebanyakan masyarakat Cina udah tertolong dengan obat malaria. Jadi ciri-ciri corona COVID-19 ini kan hampir mirip-mirip dengan malaria karena ada tropika ya. Jadi aku harap kamu stok obat itu di tempat kamu. Jika kamu merasa gejala, nggak usah ribet-ribet nyari obatku untuk ngilanginnya, cukup minum obat malaria aja, kemudian paracetamol. Sekian dulu, thank you, bye bye. Jangan lupa ya di like dan subscribe video aku.